Cerita rakyat Lutung Kasarung. Pada zaman dahulu kala, di latar Pasundan ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Beliau dikenal sebagai Prabu Tapuk Agung. Prabu Tapuk Agung memiliki dua orang putri cantik, yaitu bernama Purbararang dan adiknya Purbasari. Pada saat mendekati akhir hayatnya, Prabu Tapuk Agung menunjuk Purbasari menjadi penggantinya. Purbasari memiliki kakak yang bernama Purbararang. Ia tidak setuju adiknya diangkat menjadi pengganti ayahnya. "Aku kan putri sulung, seharusnya akulah yang menjadi pengganti ayah," katanya. Purbararang menemui seorang nenek sihir. Ia memantrai Purbasari. Nenek sihir itu pun memantrai Purbasari, sehingga saat itu juga tiba-tiba berbintik-bintik hitamlah kulit Purbasari. Purbararang menjadi punya alasan untuk mengusir adiknya. Kemudian ia menyuruh seorang patih untuk mengasingkan Purbasari ke hutan. Sesampai di hutan, patih tersebut masih berbaik hati dengan membuat sebuah pondok untuk Purbasari. Ia pun menasehati Purbasari, "Tabahlah Tuan Putri, cobaan ini pasti berlalu." Selama di hutan, ia berteman dengan seekor kera berbulu hitam yang misterius. Tetapi kera tersebut yang paling perhatian kepada Purbasari. Lutung Kasarung selalu mengembirakan Purbasari dengan mengambil bunga-bunga yang indah serta buah-buah dan bersama teman-temannya. Lutung Kasarung menemui Purbasari dan meminta untuk mandi di telaga tersebut. Tak lama setelah ia menyemburkan diri, sesuatu terjadi kepada kulitnya. Kulitnya kembali bersih seperti semula. Ia pun nampak cantik. Suatu ketika, Purbasari memutuskan untuk melihat adiknya ke hutan. Ia pergi bersama tunangannya dan para pengawal. Ketika sampai di hutan, ia tak percaya melihat Purbasari cantik kembali seperti biasa. Purbasari tidak mau kalah dan tidak mau kehilangan muka. Ia mengajak Purbasari adu rambut panjang. Ternyata rambut Purbasari lah yang lebih panjang. "Baiklah, aku kalah. Tapi sekarang, ayo kita adu tampang tunangan kita. Ini tunanganku. Bagaimana dengan tunanganmu?" katanya. Purbasari mulai gelisah dan kebingungan. Akhirnya ia melirik serta menarik tangan Lutung Kasarung. Lutung Kasarung melonjak-lonjak seakan-akan menenangkan Purbasari. Purbasari tertawa terbahak-bahak. "Jadi monyet ini tunanganmu?" katanya. Pada saat itu juga Lutung Kasarung segera bersedia. Tiba-tiba terjadi suatu kejadian. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang sangat tampan dan gagah, lebih dari Indrajaya. Semua terkejut melihat kejadian itu, serasa bersorak-sorak dan gembira. Pesan moral: agar menghormati orang yang lebih tua, Purbasari juga mengajarkan tentang berserah diri kepada Tuhan, selalu berdoa, berserah diri, dan selalu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Sifat yang sabar dan pasrah kepada Tuhanlah yang membuat Purbasari dilindungi oleh Tuhan.